Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan untuk kelompok 2. Jadi perkenalkan dulu ya, nama saya Yuki Intania Rosella. Di sini saya akan menjadi moderator pada materi pengembangan produk, gimana nantinya teman-teman semua akan mendengarkan dan melihat anggota dari kelompok 2 untuk menjelaskan materinya. Siapa saja anggota kelompok 2? Anggota kelompok 2 yang beranggotakan, yang pertama ada Fajar Indang Pambudi, NIM 01901001. Yang kedua ada Viaro Santi Utami 01901016. Yang ketiga ada Diajeng Indah Yuliasari 01901018. Yang keempat ada Siska Dwi Saputri 01901023. Yang kelima ada Rafika Putri Pambayun 01901037. Yang keenam ada Yuki Intania Rosella 01901041. Yang ketujuh ada Dewi Yuliantika 01901044. Yang kedelapan ada Marina Farmawati 01901057. Dan yang terakhir ada Catur Juniawan 01901065. Oke, jadi di sini kita semua akan belajar mengenai studi kasus strategi pengembangan produk PT Indofood Sukses Makmur. Nah, perlu kalian semua ketahui, PT Indofood Sukses Makmur bergerak di bidang usaha pengolahan makanan yang hampir seluruh produknya menguasai pasar di Indonesia. Nah, produk yang dihasilkan yaitu mie instan meliputi Indomie, Sarimie, Supermie, Cup Noodles, dan Pop Mie. Nah, Indofood adalah produsen mie instan terbesar dengan kapasitas produksi 13 miliar bungkus per tahun. Selain itu, Indomie juga memiliki jaringan distribusi terbesar di Indonesia loh. Nah, perkembangan produk mie instan yang sudah diakui sebagai makanan cepat saji dan bahkan sebagai makanan pokok menyebabkan tingkat persaingan industri mie instan ini semakin tinggi. Begitu kuatnya citra Indomie di pasar sehingga sebagian masyarakat menganggap seolah mie instan adalah Indomie atau Indomie menjadi top of mind mie instan. Jadi apa saja sih yang akan kita bahas? Pasti teman-teman bertanya-tanya ya mengenai faktor apa sih yang menyebabkan mengapa brand Indomie itu begitu melekat di Indonesia sehingga hampir semua merek ini disebut Indomie. Nah, mengenai strategi apa ya yang digunakan oleh PT Indofood untuk memperkuat branding Indomie yang beredar di pasaran dan seperti apa proses pemasaran Indomie dari produsen ke konsumen. Nah, hal ini akan dibahas oleh anggota kelompok 2. Kepada teman-teman, saya persilahkan. Nah, jadi yang pertama kita bahas adalah faktor yang menyebabkan mengapa brand Indomie begitu melekat di Indonesia sehingga hampir semua merek mie instan disebut dengan Indomie. Itu karena Indomie memiliki aroma ciri khas tersendiri, sangat cocok di lidah masyarakat apalagi mempunyai banyak varian dan harganya pun terjangkau. Tidak hanya itu, Indomie merupakan mie instan yang terkenal nomor satu di dunia. Keberhasilan PT Indofood atas brand Indomie yang menjadi mie instan nomor satu di dunia karena ia konsisten dalam menciptakan inovasi pemasaran untuk memperkuat merek dan kinerja Indomie. Ia juga percaya diri bahwa produk, distribusi, harga, dan promosi merupakan yang terbaik sehingga dapat diterima sampai ke mancanegara. Kerja keras tim merupakan keberhasilan dari PT Indofood karena sebuah keberhasilan merek atau perusahaan tergantung dengan kerja keras timnya. Selanjutnya adalah strategi yang digunakan PT Indofood untuk melakukan branding dan memperkuat branding. Ada 3. Yang pertama adalah acceptability, yaitu rasa Indomie yang gampang diterima di lidah masyarakat. Selanjutnya ada availability, produk Indomie mudah diperoleh di mana saja. Ini maksudnya unsur place. Ada affordability, tercermin dari harga eceran Indomie yang terjangkau. Strategi tersebut dapat memperkuat branding Indomie yang sudah berada di pasaran. Untuk menghadapi persaingan, Indofood akan menerapkan strategi Master the Person, preempting the Future.
Strategi ini antara lain fokus ke organic growth, yaitu manfaatkan competitive advantage melalui scale, scope, span, and speed. Selain itu, akan menjalankan program cost efficiency and cost cutting, dan tetap melanjutkan segmentasi pada konsumennya dan memperkuat produk-produk dengan higher price dan higher margin. Selanjutnya, proses pemasaran Indomie dari produsen ke konsumen. Proses pemasaran Indomie menggunakan jenis saluran distribusi. Nah, ada beberapa jenis saluran distribusi yang digunakan, yaitu 1. Produsen menyalurkan ke wholesaler atau pedagang besar, lalu disalurkan kembali, biasanya dibeli retailer pedagang pengecer seperti warung-warung, dan akhirnya sampai ke tangan konsumen. Ini digunakan karena produk mie instan tahan lama dan tidak mudah rusak, sehingga produk Indomie tidak ada masalah jika menggunakan saluran distribusi yang panjang. Yang kedua, agen middleman. Karena produk mie instan Indomie dalam saluran distribusinya tidak memiliki tanggung jawab terhadap produk yang sudah dibeli, baik dalam partai besar maupun partai pengecer. Yang ketiga, pedagang nasional. Karena produk mie instan Indomie dalam saluran distribusinya berskala nasional, melayani permintaan dari berbagai wilayah di Indonesia, Sabang sampai Merauke. Selain itu, kini Indomie dapat lebih memuaskan permintaan produk Indomie dengan memastikan stoknya cukup di gerai-gerai Indomaret retailer selain di warung-warung pada umumnya. Sebenarnya, saluran distribusi PT Indofood Sukses Makmur Tbk sudah mendunia, tidak hanya mencukupi permintaan dalam negeri, namun negara Australia, Eropa, hingga Amerika telah akrab dengan produk-produk Indofood. Namun, Indofood pun hanya ada di beberapa minimarket sejenis Indomaret dan biasanya stok terbatas. Yang keempat, ekstensif. Karena produk mie instan Indomie dalam saluran distribusinya menggunakan saluran distribusi yang luas, banyak menggunakan terutama retailer atau pedagang pengecer, sehingga saluran distribusi yang digunakan sebanyak-banyaknya untuk terus menjaga permintaan agar tidak ada loss demand. Terima kasih kepada teman-teman atas penjelasannya. Jadi di sini saya bisa tarik kesimpulan, faktor yang menyebabkan mengapa brand Indomie begitu melekat di Indonesia karena Indomie memiliki aroma yang khas, cocok di lidah masyarakat, harganya terjangkau dan punya banyak variasi. Selain itu, Indomie juga selalu konsisten dengan 3 strategi yang digunakan, yaitu rasa Indomie yang sudah bisa diterima di lidah konsumen, produk Indomie mudah diperoleh di mana saja dan tercermin dari harga eceran yang terjangkau. Proses pemasaran dari produsen ke konsumen, PT Indofood menggunakan jenis saluran distribusi. Distribusi yang panjang tidak masalah karena produk mie instan tahan lama. Jadi nantinya produsen akan menyalurkan ke pedagang besar lalu disalurkan kembali ke retailer atau pedagang pengecer seperti warung-warung dan akhirnya sampai ke tangan konsumen. Jadi sekian mengenai pembahasan dari studi kasus strategi pengembangan produk PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kurang lebihnya kelompok 2 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.